Zaki ini siapa gitu? Nah, masih bertanya-tanya sampai sekarang. Dan katanya si Zaki itu ngikut waktu melakukan pendakian ke Slamet. Di pos 2 ini kayak lagi ada ritual waktu itu. Nggak tahu ya, dari warga sekitar mungkin. Karena ada beberapa dupa yang udah dinyalain waktu itu. Pas udah sampai di pos 1, aku ngeliat muka salah satu teman aku nih serem banget. Serem banget. Terus nggak lama ada bisikan, dia orang jahat. Terus istirahat, minum, udah nggak sadar. Nggak sadar? Nggak sadar. Pingsan? Enggak, jadi kerasukan. Gak lama ngomong lagi, nunjuk ke arah jurang. Tuh lihat ada teman aku. Aku diajak main ke pasar Dieng. Ya, dia mau menyampaikan sesuatu atau dia mau menjaga cahaya di pendakian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Ibnu Fitro Siddiq dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Masih sama seperti video sebelumnya, gue sudah menghadirkan narasumber yang nantinya akan bercerita pengalaman misterinya untuk kita semua. Tapi sebelum itu, untuk teman-teman yang nonton video ini yang belum subscribe, langsung aja lo subscribe, like, and comment, serta aktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi dari video terbaru Timur Misteri. Oke, nggak berlama-lama lagi. Seperti janji gue tadi, langsung aja nih kita berkenalan sama wanita cantik yang ada di samping gue ini. Siapa kak dia? Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Kak Cahaya ya. Iya. Alhamdulillah nih Kak Cahaya mau mampir lagi nih, mau berbagi ceritanya ya. Nah, iya Kak Cahaya juga pernah cerita di sini kak ya. Pokoknya teman-teman tonton nih cerita sebelumnya dari Kak Cahaya yang di Gunung Slamet waktu itu ya. Iya. Gokil tuh ceritanya. Tonton dulu di sini nih. Nah, Kak Cahaya, Kak Cahaya ini kan sering berbagi cerita nih, maksudnya buat konten-konten YouTuber nih, karena Kak Cahaya ini kan banyak ceritanya. Buat teman-teman nih yang mau kenal lebih dekat lagi sama Kak Cahaya, mau denger ceritanya Kak Cahaya, ngubunginnya kemana sih Kak? Bisa langsung ke Instagram aja. Apa di Instagramnya Kak? Di SDW Cayani. SDW Cayani. Ya. Nanti ada nih di kolom deskripsi buat teman-teman semua yang mau lebih dekat lagi sama Kak Cahaya, intip Instagramnya Kak Cahaya di SDW Cayani ya. Ya. Lebih detailnya nanti linknya ada di kolom deskripsi. Buat teman-teman semua wajib follow IG-nya Kak Cahaya. Oke Kak, sebelum masuk ke ceritanya nih, Kak Cahaya ini ngasih penjelasan sedikit Kak. Sosok itu seperti apa sih yang Kakak lihat gitu? Iya, kayak pendaki biasa, masih muda, 2 orang laki-laki. Dia nggak ngomong apa-apa sih, cuma ya biasa aja. Datar gitu? Datar. Tapi jaraknya deket gitu? Deket, dia di belakang aku. Yang orang berdua itu, kan aku paling belakang tuh waktu itu. Iya, dia di belakang aku. Lelaki? Iya, dua-duanya laki-laki. Nah, yang bikin aneh nih, kan Kak Cahaya berlima tuh. Yang 4 teman Kak Cahaya itu nggak ngeliat? Yang 5, iya, yang 4 itu nggak ngeliat sama sekali. Bener-bener cuma Cahaya aja? Iya, karena emang mereka juga kaget pas sampai tempat camp. Oke, tahan loh Kak. Iya. Nah, gokil kan? Nah, buat teman-teman semua, pantengin terus nih, buat lebih jelasnya, kita dengar cerita dari Kak Cahaya. Tapi lagi-lagi gue mengingatkan, apapun yang nanti diceritakan Kak Cahaya bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal yang negatif buat teman-teman semua, melainkan cerita dari Kak Cahaya ini kita jadikan pelajaran untuk kita bersama. Simak terus video ini karena sudah gue rangkum dalam segmen Kong Kumis, Kongko Kupas Misteri. Buat teman-teman semua yang mempunyai pengalaman misteri, baik itu pendakian gunung, urban legend, atau lainnya yang berbau misteri, dan mau ceritanya diangkat seperti Kak Cahaya ini,
Teman-teman bisa DM di Instagram kami di Timur Misteri atau juga kirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Nanti linknya juga ada di kolom deskripsi. Kau udah siap? Udah. Siapkan posisi terbaik kalian. Karena kita akan masuk ceritanya. Jadi tuh awalnya aku mendaki tuh cuma berdua nih sama teman aku. Nah, tiba-tiba ada followers aku yang mau mendaki ke Lawu juga. Waktu itu sempat ketemu di podcast. Nah, dia langsung DM lah, "Kak mau ke Lawu ya?" "Oh iya, ya udah barengin aja." Akhirnya kita ketemu di Pasar Senen tuh waktu itu, di stasiun Pasar Senen. Jadi berempat lah nih kita. Nah, terus kita ketemu lagi nih sama pendaki di Pasar Senen. Dia mau ke Lawu juga. Ya udahlah barengin aja. Sekalian ya. Jadinya berlima. Kebetulan dia juga sendirian kan. Nah, setelah itu kita paginya tuh kita naik kereta. Kita dapat kereta pagi sekitar jam 6-an. Nah, kita masuk kereta, kita bisa gerbong nih kan. Kita bisa gerbong. Akhirnya kita kabar-kabaran, "Kak, nanti turun di mana?" gitu. Di Lempuyangan kan, di Jogja. Ya udah, nanti kabar-kabaran aja Kak, biar barengan gitu kan. Oh, oke, siap gitu. Nah, setelah perjalanan sekitar 9 jaman, sampailah nih kita di Jogja. Nah, sekitar jam 3 tuh waktu itu, 3 sore. Sampai di Jogja, akhirnya kabar-kabaran lagi. Karena aku nyewa motor kan waktu itu sama berdua sama teman aku. Nyewa motor. Aku bilang, "Kak, kalian naik apa?" gitu kan, menuju base camp-nya. Karena kan lumayan jauh tuh dari stasiun itu. Mungkin kita naik KRL Kak, abis itu lanjut pakai apa sih namanya, kendaraan umum. Gitu. Oh ya udah, kita pisah tuh akhirnya di situ kita pisah. Ada bertiga, aku berdua nih sama teman aku. Ya udah sekitar sorean jam 5-an. Lanjut nih aku jalan mau ke base camp kan, ke base camp via Candi Cetok gitu. Sampailah sekitar jam kalau nggak salah jam 8-an. Jam 8 malam waktu itu. Sampai di base camp, terus kabar-kabaran lagi nih sama teman-teman aku. Nggak lama mereka sampai. Oke, kita ngobrol-ngobrol. Katanya, "Yaudah Kak, besok barengin aja gitu kan." Mendaki jam berapa nih? Kayaknya sih jam 7 jam 8-an. Oke Kak, kita barengin aja kan. Ya udah. Nah, kita istirahat pada malam itu. Nambah lagi nih, ada 2 orang juga pendaki mau itu lagi kan, mau naik juga. Akhirnya ngobrol-ngobrol tuh mereka, karena aku pisah nih sama temen aku. Pas paginya nih, lagi sarapan. Keluar kan dari base camp. Oh, ada 2 orang pendaki lagi nih di depan. Oh, mau naik. Akhirnya aku chat orang tua kan. Mau naik nih, gitu kan. Izin. Izin sekali lagi dah maksudnya ya, karena kita izin sekali lagi, iya. Naik nih. Mau naik kan minta doa. Terus orang tua nanya, naik berapa orang jadinya gitu. 7 orang mah. Karena emang, oh dia kayaknya mendaki nih, kayak barengan aja kan sekalian. 7 orang mah. Oh ya udah gitu. Oke nih, kita mau start pendakian. Ya benar dia ada 2 orang itu. Oh, yang 2 orang ini yang benar yang tadi yang aneh itu nih. Nah iya, ada di depan base camp. Nah pas kita lagi doa, ya udah mereka berdua aja di depan base camp, nggak ikut berdoa juga sama kita. Yang lain nggak pada negor dan aku juga nggak negor waktu itu. Aku pikir ya udahlah biarin gitu kan. Udah habis itu setelah kita doa, dia ngikut nih tiba-tiba di belakang, ikut berdua karena aku di paling belakang. Ya udahlah, mungkin mau barengin gitu. Jadi kita menuju di Gapura Candi Cetok kan waktu itu. Kita foto-foto, kan biasalah. Mereka masih ada di belakang. Bis Candi Cetok kan kita ke Simaksi tuh. Dia nggak ngurus Simaksi. Jadi cuma kelompok aku doang yang ngurus. Dan dia kayak, aku pikir, oh mereka mungkin pisah gitu kan. Langsung jalan aja gitu. Oh mungkin udah daftar kali, nggak tahu apa gimana gitu kan ya. Aku polos-polos aja waktu itu. Ya udah kita lanjut jalan, mereka di paling belakang. Teman-teman aku juga nggak negor sama sekali. Ya udah kita ke Candi Ketek tuh waktu itu. Mereka masih ada di belakang. Nah dari Candi Ketek kan kita waktu itu ketemu satu warung dulu tuh.
Setelah lewatin tangga yang panjang itu, kita duduk di warung. Iya, dia masih ada, tapi nggak ngobrol apa-apa, saling sapa pun enggak. Teman-teman aku juga nggak saling sapa gitu. Kita lanjut jalan nih, mau ke pos 1 kan. Ya udah, kita lanjut nih jalan ke pos 1 habis ngobrol-ngobrol itu. Aman tuh, gerimis kan tiba-tiba. Mereka masih ada, tapi dia nggak pakai jas hujan. Kita semua pakai kan waktu itu. Mau lanjut lagi nih ke pos 2. Lanjut lagi ke pos 2. Bukan nesting, buat ngopi kan teman-teman. Ngobrol-ngobrol, mereka ada nih di depan. Hujan, tapi mereka nggak neduh, tapi bajunya nggak basah. Bajunya nggak basah, kayaknya nggak basah. Bahkan wajahnya pun nggak kena air hujan. Yang nggak Cahya lihat? Iya. Nah, ya udah akhirnya aku madep ke arah ngebelakangin mereka lah maksudnya. Belakangin mereka, ya ngobrol-ngobrol lah sama teman. Agak bingung juga kan, kok nggak basah gitu, padahal hujan deras waktu itu di pos 2. Ya udahlah, akhirnya kita nunggu hujannya reda kan buat ngelanjutin perjalanan waktu itu ke pos 3. Jalanan nih kita menuju pos 3 dengan keadaan waktu itu gerimis. Mereka tetap ada di belakang. Pas mau sampai ke pos 3, aku udah nggak ngeh sama mereka. Maksudnya udah kayak nggak fokus lah. Nggak fokus gitu. Aku fokus ke teman-teman aku aja nih, ngobrol-ngobrol biasa kan. Ya udah, sampai kita di pos 3. Nah, teman aku nih ngusulin, udahlah kita ngecamp di sini aja gitu kan. Udah mager banget gitu buat ngelanjutin kan. Ya udah, akhirnya si salah satu teman aku nih namanya Zikra mau tetap lanjut, tapi dia nggak buat tenda karena pas di base camp udah ngomongin nih, ya udah gue satu tenda aja nih sama lu, sama si Opet. Karena Opet tendanya besar kan, lumayan besar kapasitasnya. Akhirnya kita ngecamp di pos 3 tuh 1:30 siang. Dan itu sebenarnya masih bisa buat lanjut ke pos selanjutnya kan. Karena udah pos mager ya? Iya, kan udah mager juga. Ya udahlah. Di sini aja karena aku juga udah mager gitu, udah capek. Ya udah kita bangun tenda. Nah, pas udah tenda jadi, masuk tenda nih kan aku. Aku langsung bingung. 2 orang itu kemana? Keingat. Iya, langsung keinget. 2 orang itu kemana gitu. 2 orang yang mana gitu. Kita naik ber-7. Lah, kita naik ber-5 kata temen aku nih. Mereka tahu-tahu lah jawabnya. Kita naik ber-5 dan aku tetap kekeh. Kita naik ber-7 gitu. Orang ada kok tadi di belakang. Karena emang lihat terus kan. Udah dilupain tapi masih mikirin. Masih kepikiran lah. Ya udah, kita nunggu tuh sampai malam. Kita makan. Kita makan. Udahlah, akhirnya istirahat. Pas paginya nih, sekitar jam 6-an, temen aku mau summit nih 2 orang, Zikra sama Zikri waktu itu. Nama dunia sama. Enggak kembar. Zikra sama Zikri. Nah, aku bilang, mereka bilang tuh dari depan kan, oh mau summit gak gitu. Aku nyaut lah, ikut dong gitu. Aku bilang, yaudah yuk gitu. Akhirnya aku pertama bertiga doang nih mau summit. Nah yang si satu lagi temen aku sama si Opet nggak mau kan awalnya. Ya udahlah kita bertiga aja. Ya kita doa, terus kita mau lanjut ke pos 4 nih waktu itu. Di situ masih nyari-nyari. Pas mau menuju pos 4. Ini 2 pendaki di mana gitu. Nah, pas sampai di pos 4 pun masih nyari karena di situ ada beberapa lahan kan ya. Space ya. Space buat tempat camp. Nyarilah. Kok nggak ada nih 2 orang ini, kemana? Mungkin di pos 5 kali ya gitu aku pikir. Lanjut nih kita mau ke pos 5. Pas mau ke pos 5 ini kok perasaan gak enak gitu. Gak enak. Nah sampailah nih kita di pos 5. Ketemulah sama beberapa tenda pendaki. Ngeliat lah nih gak ada orangnya, sepi. Mungkin belum ada summit kan. Oh mungkin ini ada salah satu tenda 2 orang itu yang aku ketemu. Aku mikirnya gitu kan. Mungkin nanti ketemu nih di atas gitu kan, atau nih Mbok Iem. Nah ya udah akhirnya yuk lanjut jalan lagi, kita ngejar waktu gitu. Ya kita mau menuju ke Pasar Dieng kan, kita menuju Pasar Dieng. Pas masuk ke Pasar Dieng itu auranya langsung beda. Kayak langsung bingung gitu. Kok beda? Ya udahlah nih kita lanjut lagi nih mau ke Mbok Iem. Itu masih aman sih.
Cuma auranya aja beda gitu suasananya. Terus menuju Mbok Yem, pas keluar Pasar Dieng baru suasananya kayak biasa lagi. Normal lagi. Nah, sampailah nih kita singkat cerita di Mbok Yem. Makanan nih, makan pecel kan biasa. Terus aku bilang kok Pet mau ikut gak ke puncak? Karena kan dia tuh udah 4 kali kan ke sana. Terus dia bilang, nggak males, katanya gitu, udah pernah. So, katanya udah pernah. Ya udah, kalau nggak mau mah gitu. Tunggu di sini sendiri, tapi karena kan kita semua mau ke puncak gitu. Tapi di situ kita tinggal berempat. Nah, terus ada 2 orang pendaki itu yang aku bilang kita ketemu di base camp. Tapi bukan 2 pendaki yang misterius itu. Ada lagi namanya Bang Sidki sama Noval waktu itu. Kalau ini mah nggak misterius. Enggak, ini bener orang. Kita gabung lah nih, kita waktu itu ketemu kan. Pas summit, akhirnya yaudah barengin aja. Nah, abis itu yaudah Ope tunggu sini berarti sendirian gitu. Tungguin kita dari puncak kan turun. Terus dia berpikiran lagi, gue ikut dah gitu. Iseng kali dia, soalnya emang Mbok Yem sepi banget waktu itu. Cuma ada kelompok kita waktu itu, rombongan kita. Ya udahlah, selesai makan, yaudah yuk ke puncak. Berapa menit sih gitu? Paling 15 menit, 20 menit, soalnya kan deket katanya. Yang sampai duluan Bang Sidki, Zikri, sama Nopal waktu itu. Aku, Zikra, sama sama Opet belakangan nih, karena emang jalannya paling lambat kita. Ya udah, ditungguin lah. Nih kalau kata Zikri di atas, ini kalau sampai 15 menit nggak sampai atas, udah langsung aja turun, kita tinggalin gitu. Candaan lah. Ya udah sampai nih kita di puncak. Alhamdulillah cerah waktu itu. Alhamdulillah cerah, sampai di puncak. Foto-foto lah nih kita. Foto-foto, bikin video. Itu kita sampai di atas jam 12 siang. Jam 12 siang. Setengah hari udah ya. Jam 12 siang dari jam 6 gitu. Setelah itu, setelah foto-foto, udah yuk kita turun karena udah panas juga. Turun tuh sekitar jam 1-an lah kayaknya waktu itu, habis foto-foto kan. Kita sempat juga ketemu beberapa pendaki waktu itu di situ. Yang TikTok juga ada. Ke Mbok Yem lagi nih kita. Pas mau menuju Mbok Yem, oh udah rame nih pendaki, ada yang naik lagi kan. Karena juga pasti Mbok Yem juga agak kurang enak juga sih suasananya gitu. Udah setelah kita lewatin Mbok Yem, menuju lagi nih kita ke pos 5. Lewatin Pasar Dieng lagi kan. Bener lagi, auranya beda lagi pas masuk. Tapi pas keluar mah udah enggak, suasananya kayak biasa hanya lagi. Di Pasar Dieng itu aja? Iya, hanya di Pasar Dieng. Sempet beberapa kali juga kepleset karena ngerasa, ada yang jorokin gitu. Oh, di Pasar Dieng? Ada kecengklak tuh engkel lagi kena. Cuma nggak terlalu parah, masih bisa jalan kan. Kita ke pos 5, aman tuh, masih ada nih tenda pendaki itu. Cuma nggak ada orangnya, masih sepi lagi. Terus nggak ketemu sama 2 pendaki misterius itu. Di puncak pun nggak ketemu? Nggak ketemu, aku juga bingung. Ya logikanya harusnya ketemu ya? Harusnya ketemu, kalau dia turun juga pasti ketemu kalau aku naik ke puncak kan. Ini nggak ketemu sama sekali. Dan di tenda pun masih sepi? Sepi waktu itu, nggak ada orang. Terus pas menuju turun itu juga gerimis lagi. Yaudah yuk lanjut jalan lagi gitu ke pos 3, ke pos 4. Pos 4, nah kan Bang Sidki sama Nopal nih berdiriin tenda tuh di situ. Emang nggak sempet nanya juga ketemu ada pendaki, 2 orang pendaki nggak nih ngecamp di sini. Waktu itu cuma ada 2 tenda Bang Sidki sama ada tenda orang lain di yang lebih atas lagi. Cuma itu rame orangnya. Nggak berdua, rame. Akhirnya Bang Sidki bilang, Bang tungguin gua aja di pos 3 gitu kan. Nanti kita turun bareng. Oh ya udah ya, dia packing dulu kan waktu itu. Ya udah akhirnya kita lanjut jalan nih ke pos 3 lagi. Ke tempat camp kan. Nah, sampai nih di tempat camp jam 4:30 sore. Ngaret juga ya? Sangat ngaret sih itu. Karena kebanyakan istirahat, ngobrol, tuh sepanjang perjalanan. Nah ya udahlah, sampai di pos 3 tuh waktu itu. Pas mereka lagi packing tenda, aku agak bengong nih di sebelah kiri. Nah kiri itu jurang lagi, ada jurang. Aku duduknya di pinggir, bengong lah tuh, agak ngelamun kan.
Masih mikirin juga, ini 2 orang pendaki kemana, nggak ketemu-ketemu. Nggak lama nongol di depan. Nggak tahu jalan dari mana, nggak tahu nongol dari mana, tiba-tiba di depan, berdua. Di depan kaca? Iya, di depan berdua. Kaget. Cuma aku nggak sapa. Oh, ada nih, ada lagi. Mungkin dia mau barengin nih turunnya gitu kan. Dengan masih baju yang sama, color yang sama, celana yang sama, semua masih sama dan nggak berubah. Bahkan rambutnya pun nggak berubah. Nggak berubah sama sekali. Nah, packing tenda tuh selesai 7:30 malam. 7:30 malam, lah, udah yuk kita turun sekarang. Si Zikri sempat bilang, aman gak semua turun sekarang gitu? Aman. Ya udah, akhirnya kita turun sekarang 7:30. Aku doa sama yang lain. Pas nengok ke belakang lagi, karena aku ngebelakangin yang tadi tempat aku duduk kan. Oh, nggak ada lagi, kemana nih? Mungkin dia turun duluan kali kan, turun duluan. Ya udahlah, nanti juga ketemu gitu. Ya udah, kita doa. Akhirnya jalanan nih, kita mau turun ke pos 2 kan. Udah jalan, terus nggak lama perasaan aku mulai nggak enak. Pas nengok ke belakang, berapa yang ke belakang itu ketemu sama orang, bapak-bapak. Pakaiannya tuh adat Jawa, lengkap sama belangkonnya, sama kayak apa sih ya, kayak rok gitu ya. Oh, pangsi bu, laki. Iya, laki-laki. Dan itu jalan di belakang, mukanya serem. Tapi gimana ya, kayak aku ngeliatnya tuh dia baik, tapi serem gitu wajahnya. Ngikutin di belakang. Terus sempat berhenti juga tuh waktu itu. Zikri bilang, kenapa Cai gitu? Itu dia ngikutin terus gitu. Oh iya, aku tahu gitu. Oh, dia juga ngeliat? Nggak tahu dia ngeliat apa enggak gitu. Iya. Oh iya, paham gitu. Iya udah, diemin aja Ca gitu. Udah lanjut jalan aja, nunduk aja gitu jalannya. Ya udah, karena aku nggak pakai itu kan, waktu itu nggak pakai senter sama headlamp, jadi disenterin kan jalanannya. Ya udah tuh, kita lanjut aja nih ke pos 2. Nah, pas di pos 2 ini aku beberapa kali berhenti. Nah, di pos 2 ini kayak lagi ada ritual waktu itu. Nggak tahu ya, dari warga sekitar mungkin. Karena ada beberapa dupa yang udah dinyalain waktu itu. Nah, pas kita turun ini, muka mereka kok kayak kurang enak gitu. Langsung berhenti ritual itu. Mungkin kuncennya Ganggu mungkin ya? Iya, mungkin mereka pikir ganggu aja nih, maksudnya mengganggu gitu. Ya udahlah, akhirnya kita permisi kan waktu itu. Permisi, terus sempet madep ke salah satu dupa waktu itu aku. Kayak ngedepanin dia. Terus diem, bengong, pikiran kosong, langsung diginiin sama temen aku. Jangan bengong, ayo turun buruan gitu. Ayo turun buruan. Karena mungkin mereka juga udah nggak enak perasaannya kan, karena ngeliat kayak gitu. Ya udah, akhirnya kita menuju pos 1 nih. Nah, pas udah sampai di pos 1, aku ngeliat muka salah satu teman aku nih serem banget. Bener-bener serem banget. Sampai gak berani ngeliat. Jadi, udah jalan paling depan deh, aku di belakang gitu sama yang lain. Tapi kacanya sadar itu teman kacanya gitu. Mukanya berubah gitu. Sadar. Muka dia, tapi serem. Aku ngeliatnya serem. Tapi masih muka dia gitu. Ini kenapa gitu? Aku serem banget muka dia. Aku juga nggak ngerti kan. Terus nggak lama ada bisikan, dia orang jahat gitu. Dia jahat. Nggak tahu ini siapa yang jahat. Aku nggak tahu siapa yang jahat. Aku hirauin lah tuh. Maksudnya nggak terlalu dipikirin. Iya. Ya udah, kita sampai di pos 1 waktu itu. Dupanya masih wangi. Sampai pos 1? Iya, masih wangi waktu itu. Tapi di situ nggak kelihatan ada dupa waktu itu. Nggak kelihatan ada dupa dinyalain. Terus istirahat, minum, udah nggak sadar. Nggak sadar? Nggak sadar. Pingsan? Nggak. Jadi kerasukan. Oh, kacanya kerasukan? Iya, kerasukan. Udah nggak sadar waktu itu, tapi jalannya masih biasa, kata teman. Nih, teman yang ceritakan waktu itu. Jadi dia ceritain. Kacanya matanya serem banget. Nah, kita lanjut jalan. Itu masih biasa aja kata teman. Jalannya masih biasa, Cak, gitu. Masih normal kayak yang gue lihat sebelum lu kemasukan gitu. Tapi itu emang aku udah nggak sadar. Habis setelah minum itu udah nggak sadar. Nih,
kita mau lanjut nih, turun ke bawah kan. Berarti dia pos 1. turun sama orang kesurupan. Iya. Yuh, gokil. Nah, pas lagi jalan ini, tiba-tiba aku malah ke belakang, langsung bilang, aku mau naik lagi ke pasar Dieng, aku diajak main. Aku diajak main. Itu ada teman aku bilang. Sambil ketawa nadanya. Sambil ketawa. Teman aku langsung, astagfirullah, kaget kan. Kaget. Udah buruan turun sekarang gitu. Ini udah gak beres nih katanya kan. Udah gak beres karena emang aku juga dari awal udah ngerasa pas turun itu, aku kayak ditarik nih. Badan kayak ditarik. Ini kenapa? Temen aku ngiranya aku oleng, pusing gitu. Padahal mah enggak. Lagi ditarik? Iya, kayak ada yang narik gimana sih? Kayak ditarik ke samping gitu. Nggak dikasih turun berarti ya? Nggak tahu juga. Terus emang aku nggak sadar di situ. Sampai ketawa-tawa, akhirnya dingin. Ayo buruan turun gitu. Buruan turun sekarang. Ya udah, akhirnya kita lanjut turun lagi. Gak lama ngomong lagi. Nunjuk ke arah jurang. Tuh lihat ada teman aku. Aku diajak main ke pasar Dieng. Wah, udah nggak beres nih, kata yang lain kan. Akhirnya carrier dibuka, dibawain sama salah satu teman aku. Udah ayo buruan terus sekarang, nih dia udah nggak beres nih kan. Nanti kalau ada ranger panggil aja langsung kan. Karena ya. Iya, karena emang udah sepi banget. Dan itu udah pada panik. Dan juga teman aku ngelihat ada sosok muka besar di yang aku tunjuk itu. Di jurang itu? Iya, yang aku tunjuk itu. Langsung jump scare lah, temen aku kaget kan. Aku langsung kaget gitu. Ya udahlah. Terus yang lain juga udah pada panik kan. Bawa orang kesurupan soalnya pas turun. Tapi mereka di saat itu udah sadar tuh kalau saya ini kesurupan? Belum? Udah sadar pas aku sadar, ngomong ya? yang ke pasar Dieng itu. Udah nggak beres nih gitu. Kita lanjut jalan lagi sambil pokoknya ditarik-tarik dah itu aku. Tarik-tarik, udah turun sekarang gitu kan. Udah, terus abis itu temen aku juga sempat yang namanya Zikri. Itu di assalamualaikum sama nggak tahu sosok apa. Assalamualaikum katanya. Diberi salam? Iya, sosok itu beri salam. Nah, Bang Sidki ternyata cerita nih pas di base camp. Cerita waktu itu. Cerita katanya ada sosok pendaki yang sebelum di pos 2 kalau nggak salah itu nyampein pesan ke dia. Oh, dia bertemu? Iya, nyampein pesan katanya jagain tuh temen gua, temennya Bang Jaki. Maksudnya tuh jagain aku. Terus karena yang emang lihat cuma dia doang, Bang Sidki doang, yang lain nggak lihat. Orang itu ngasih pesan? Iya, ngasih pesan ke Bang Sidki, jagain tuh temen gua, temennya Bang Jaki. Katanya gitu. Emang ngeliat tuh, kan waktu itu masih sadar kan, emang ngeliat dia kayak ngobrol gitu sama orang. Tapi nggak ada orangnya. Kayak ngobrol sendiri? Iya, karena itu pohon. Okay. Pohon waktu itu. Mau, waktu itu udah lanjut jalan lagi nih, mau ke warung yang waktu itu sebelum pos 1 kan. Katanya tuh aku mau kayak, kan ada air mancur gitu ya, kayak kolam gitu. Mata air gitu? Tangan aku tuh pengen begini loh. Gitu. Jadi mau masuk air itu, kolam itu, sambil gini tangannya. Tapi udah sadar? Belum. Oh, belum. Tapi kata temen aku sempat nyebut astagfirullah. Itu istighfar. Sudah istighfar kata temen aku, emang iya aku istighfar. Ngikut ya? Iya, aku istighfar. Ya udah, emang teman-teman aku panik itu doang. Karena itu aku sempat mau lari, udah mau langsung lari itu. Mau ke atas lagi. Tapi tetap boker waktu itu. Terus selesai ngelewatin kolam itu, kita nggak lewatin tangga itu tuh, yang tangga panjang itu. Jadi kita lewat jalur, melipir ya? Melipir. Karena teman aku tahu nih si Opet, ini lewat sini aja, jangan lewat situ gitu. Takutnya makin parah katanya kan. Terus nggak lama, aku baru sadar nih, kok kita udah di sini. Terus teman aku kayak nggak bercandain nih si Opet, Cak cepet kan gitu, cepet kan? Ih kok cepet, aku bilang gitu. Perasaan tadi masih di pos 1. Carrier mana? Oh iya, mana carrier aku? Dana dibawain gitu katanya. Kayak kita ngurusin maksi dulu nih, turunnya berapa. Ketemu lagi sama 2 orang pendaki itu. Nggak ada? Nggak ada. Nggak ketemu lagi. Nah, akhirnya setelah itu aku
turun duluan nih mau ke base camp sama Opet, yang lain masih duduk-duduk tuh di Posimaksi waktu itu kan. Nah pas di Gapura Candi Cetok, aku ketemu sama kayak orang warung biasanya gimana sih kalau di gunung? Warga ya? Iya, kayak warga gitu. Kayak mau naik nih. Dia bilang, mari dek, gitu kan, nyapa. Aku bilang, oh iya mari pak, aku bilang gitu. Temen aku si Opet nih nyaut, ya pak, gitu kan. Terus Opet nanya, emang siapa Cak gitu? Itu bapak-bapak, aku bilang. Mana nggak ada gitu. Nggak ada katanya. Itu ada, masih ada itu di Gapura berdiri. Orang mau naik kok kayaknya. Karena emang kayak orang bawa tas gitu, kayak mau naik kan. Terus aku juga sempat bilang, dia jahat tahu. Nggak tahu siapa, nunjuk siapa. Dia orang jahat. Oh, ngomong sendiri? Iya, siapa yang jahat? Itu dia, gitu. Nggak tahu nunjuk siapa, karena emang turun duluan kan waktu itu. Ya udah sampai di base camp, duduk lah nih. Terus Opet bercanda, kenapa Cak, ngerasain apaan? Nggak ngerasain apa-apa. Capek nggak? Capek lah, kan baru turun kan. Ya udah, ntar aja. Emang kenapa sih? Aku nanya gitu kan, kepo ya. Enggak, nggak apa-apa, ntar aja udah gitu. Ya udah tuh. Akhirnya emang rombongan kita doang tuh waktu itu yang turun. Terus abis itu yang lain udah pada turun juga nih ke base camp. Baru nih pada cerita. Terus Bang Sidki nanya, Cak, tadi itu gue ketemu pendaki, terus nitip pesan, suruh jagain lu katanya. Temennya Bang Jaki katanya, lu punya temen gak namanya Bang Jaki gitu? Nggak punya, emang nggak punya kan? Yang benar gitu. Iya benar gitu. Emang nggak punya waktu itu kan, seingat aku nggak punya yang namanya temennya Bang Jaki. Habis itu ngobrol-ngobrol lagi, nanya terus dah tuh, kenapa sih? Baru dah tuh diceritain. Nih tadi begini-begini gitu di atas. Gimana rasanya gitu? Gak tahu, makanya tiba-tiba udah candik kete kan? Iya. Terus Kiara juga nggak ada. Terus dibercandain lagi. 2 orang pendaki itu mana? Iya mana ya? Masih nyariin. Tapi aku belum cerita kalau aku ketemu dia lagi pas kita mau turun. Itu aku belum cerita. Kemana ya? Kok kita nggak ketemu gitu? Kalau turun pasti kita ketemu gitu kan? Ini nggak ketemu. Oh, mungkin dia beda base camp kali gitu. Tapi tadi di base camp kita di depan. Awalnya ya? Iya. Masa iya kalau di base camp orang kan? Tadi dia di depan base camp kita gitu kan? Nah, nggak lama Bang Sidki nih pulang duluan nih sama si Nopal. Pulang duluan. Malam waktu itu, tengah malam. Udah, singkat cerita pagi kita mau pulang. Kita mau pulang nih. Kita mau ke Jogja dulu kan waktu itu. Jadi yang mau ke Jogja itu aku, Jikri sama Opet nih, berempat. Ya udah, akhirnya kita ke Jogja dulu. Akhirnya kita memutuskan buat udah pulang besok aja, besoknya lagi gitu. Kita istirahat dulu nih di Jogja. Nah, kita waktu itu bermalam di rumah neneknya Opet waktu itu. Oh, ada saudara sana? Iya, neneknya si Opet. Udah kita nginep di sana. Udah singkat cerita, sampailah nih kita di rumah masing-masing setelah di Jogja itu. Pas sampai rumah, ditanya lagi sama Bang Sidki, pernah naik selamat ya gitu? Iya pernah. Katanya Bang Jaki pernah naik selamat sama bareng Cahaya gitu pada tahun 2021. Karena Bang Sidki tuh dimimpiin kayak gitu. Bingung, iya aku pernah mendaki selamat kan, bener kan? Tapi nggak tahu nih Bang Jaki yang mana. Aku setahu aku nggak ada. Oh, yang selamat itu yang diceritain di Timur Misteri juga ya? Iya, benar. Oh iya, nggak ada selamat emang, nggak ada Bang Jaki ya? Nggak ada. Aku juga agak bingung sih, karena katanya gitu. Jaki ini siapa gitu? Nah, masih bertanya-tanya sampai sekarang. Dan katanya si Jaki itu ngikut waktu melakukan pendakian ke Selamat. Oke, gokil. Dari semua perjalanan Kak Cahya ya, teror dari, bukan teror sih bisa dibilang ya, sosok dua misterius ini ada kaitannya nggak sih Kak, sama yang kakak ini kesurupan? Aku kurang tahu juga, mungkin kayak dia mau nyampein pesan atau apa gitu, tapi mereka emang nggak ngomong apa-apa, nggak nitip pesan apa-apa gitu. Sosok
manusia yang ngasih pesan ke siapa tadi? Bang Sidki. Bang Sidki itu sosoknya seperti apa? Sama nggak sama dua pendaki itu? Yang Kak Cahaya tahu gitu? Iya, katanya ya kayak pendaki biasa. Waktu itu carrier-nya Arai atau Igor gitu. Yang Kak Cahaya lihat? Aku nggak lihat. Oh, nggak lihat mereknya? Enggak, karena emang Bang Sidki doang yang lihat. Enggak, maksudnya yang dua pendaki ini. Oh, kalau yang 2 pendaki ini Carrier-nya gitu, sama nggak nih sama Sama. carrier-nya? Oh, sama. warna hitam. Oh, bisa bilang ya, bisa kita simpulkan gitu ya. Bisa jadi dia mau menyampaikan sesuatu atau dia mau menjaga cahaya di itu pendakian dia. itu. Aku juga kurang tahu waktu itu. Tapi sih yang dapat aku simpulin, mungkin iya, bisa jadi. Iya, karena ya dia menitipkan pesan lewat ke temannya Kak Cahaya. Iya. Dan selama perjalanan itu, sosok itu tuh ngikutin Kak Cahaya, tapi nggak mengganggu apa-apa kan? Nggak ngomong soalnya. Iya, berarti kan dia mau ngejaga gitu dengan Kayaknya. caranya dia gitu. Betul. Oh, emang ada keanehan-keanehan Kak sebelum melakukan perjalanan ya? Nggak ada. Normal-normal aja. Normal-normal aja. Nah, ketika Kak Cahaya ketemu nih, mereka itu berdua ada interaksi nggak sih antara mereka gitu? Nggak ada. Dia tuh berdua diem-dieman. Diem-dieman. Kalau di kondisi yang Kak Cahaya lihat dia hujan-hujanan, terus yang mau turun di pos 1 itu, Nggak diem-diem aja. dia diem-dieman. Cuma berdiri samping-sampingan udah. Nggak ngomong apa-apa. Sama-sama datar dua-duanya. Sama-sama datar. Senyum pun enggak. Bingung ya sih Kak. Nah, buat teman-teman nih, mungkin ada yang tahu nih, Zaki itu ya Kak di Gunung Slamet Iya. ya. Mungkin ada yang punya history tentang Jaki atau mempunyai pernah dengar cerita-cerita yang berinisial Jaki, bisa tinggalin nih di kolom komentar buat memberitahu kita Kak ya. Iya, betul. Si Jaki ini siapa dan Kak Cahaya itu sampai dibilang temannya Zaki. Aku pun nggak kenal. Iya, Kak Cahaya nggak kenal. Nggak Ya. kenal. Ya intinya bisa disimpulin sosok ini nggak mengganggu ya, Iya, nggak mengganggu. untuk melindungi lah ya, secara nggak langsung ya. Iya, betul. Oke, Kak Cahaya sekali lagi terima kasih banyak udah mau sama-sama. berbagi ceritanya di Simpul Misteri. Jangan kapok ya Kak ya. Enggak. Kalau punya pengalaman lagi bisa berbagi ceritanya nih. Siap. Nah, buat teman-teman semua, apapun yang udah diceritakan sama Kak Cahaya, lagi-lagi bukan bermaksud untuk menakut-nakuti teman-teman semua. Ini semua kita jadikan pelajaran untuk kita bersama, ya Kak ya. Ya, betul. Oke, Kak Cahaya, mungkin sebelum ditutup Kak Cahaya ada pesan-pesan nih buat teman-teman. Apa ya? Bingung. Ya mungkin perjalanan Kak Cahaya nih, mungkin lebih ini nih Kak, dari style Kak Cahaya kan ini Oh iya. banyak nih di mindset orang-orang nih dengan style seperti ini menaik gunung ribet gitu. Mungkin bisa dibagi tipsnya nih Kak. Ya, menurut aku sih tergantung dengan kaliannya gitu. Karena aku mendaki kayak gini bisa, kenapa kalian nggak bisa gitu? Ya mungkin ya, maksudnya udah jelas nih nyata. Dengan seperti ini aja nggak mengalami kesulitan ya Kak. Nggak mengalami Semuanya sekali. lancar-lancar aja ya, jadi bukan masalah ya. Ya, bukan Ketika masalah. fashion kita seperti ini ya, naik gunungnya seperti ini, itu bukan jadi beban ya Kak ya. Karena itulah kita, jadi diri kita sendiri ya Kak. Betul. Oke, berarti pesan dari Kak Cahaya, be yourself, jadilah diri sendiri. Oke, buat teman-teman semua, kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya gue mau dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, gue Ibnu Fitro Siddiq. Dan aku Caya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.